Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar Publisher TV bertemu lagi dengan Mang Eko dalam acara Ngobrol Bareng yang merupakan salah satu mata acara yang dimiliki oleh Jabar Publisher TV. Saat ini Mang Eko sedang bersama dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Subang, Kang Heri Susanto. Beliau merupakan Ketua Karang Taruna periode 2019-2024. Tetapi sebelumnya, bagi warga Jabar Publisher TV, silakan untuk like, komen, dan subscribe JPTV Official. Oke guys, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel JPTV Official. Hatur nuhun. Warga Jabar Publisher TV, kita akan ngobrol dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Subang ini berkaitan dengan peran serta Karang Taruna Kabupaten Subang dalam pembangunan di Kabupaten Subang. Kita tanya dengan Kang Heri Susanto ya. Kang Heri, seperti apa sih peran Karang Taruna Kabupaten Subang ini dalam proses pembangunan di Kabupaten Subang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan sosial. Terima kasih Kang Eko dan CPTV. Pertama, bahwa konteks keorganisasian kita ini perlu dipahami dulu bersama ya, bahwa Karang Taruna itu tidak bergaris komando. Jadi bahwa Karang Taruna itu stelsel pasif, semua otonom, independen, mandiri di tiap tingkatannya. Karang Taruna Desa di SKK dikukuhkan oleh kepala desa melalui proses musyawarah warga Karang Taruna tingkat desa. Kemudian Karang Taruna Kecamatan dikukuhkan di SKK melalui proses temu karya tingkat kecamatan oleh Pak Camat. Karang Taruna Kabupaten pun demikian, temu karya di tingkat kabupaten dikukuhkan di SKK dilantik oleh pembina utama di tingkat kabupaten, yaitu Bupati. Nah, walaupun Karang Taruna tidak bergaris komando, tetapi Karang Taruna memiliki peran di tiap tingkatannya masing-masing sangat substansi, yaitu sesuai pertanyaan, peran Karang Taruna dalam konteks pembangunan di Kabupaten Subang. Jadi banyak kader-kader aktivis warga Karang Taruna yang hari ini berada di tingkat desa, menjadi pendamping lokal desa, menjadi TPI di tingkat kecamatan, kemudian juga menjadi beberapa teman-teman di tingkatan-tingkatan yang lain. Karena banyak kader-kader kita juga yang juga berperan di birokrat tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Ada yang menjadi PLT atau PJS kepala desa, sehingga semua tertera di dalam konteks tingkatannya masing-masing bahwa teman-teman berbuat, melakukan, sekaligus juga kadang menjadi policy maker di tiap tingkatannya dalam konteks pembangunan. Sehingga kalau bicara konteks secara global, peran Karang Taruna dalam pembangunan itu sangat terasa. Teman-teman di pendamping lokal desa, mereka menjadi pelayan bagi proses jalannya, baik daripada musyawarah desa sampai dengan proses anggaran sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Begitupun selanjutnya. Nah, kemudian kalau peran-peran yang lain tidak hanya tumbuh dalam konteks desa yang ada industri saja, tetapi teman-teman yang tidak punya industri pun dalam konteks pembangunan mereka berperan serta. Jadi semua dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten, teman-teman berperan aktif dalam konteks pembangunan di Kabupaten Subang khususnya. Artinya peran serta kawan-kawan di Karang Taruna ini mereka menyesuaikan dengan kondisi dan keahlian mereka sendiri. Betul. Seperti itu ya. Betul. Oke. Kalau kan kemarin kita juga sudah wawancara dengan Bupati Kabupaten Subang ya, Wargi Jabar Publisher TV, bahwa ke depan Kabupaten Subang ini sedang masuk ke dalam era industrialisasi. Ya, betul. Nah, ada Pak Bupati juga meminta kepada para kepala desa pada saat itu supaya mereka untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang potensial, tenaga-tenaga yang handal, kan gitu, menyongsong era industrialisasi di Kabupaten Subang. Nah, kalau Karang Taruna sendiri, penyikapan terhadap
industrialisasi dan juga Patimban seperti apa? Baik, ini sudut pandang secara personal ya. Saya Heri Susanto, kemudian sudut pandang saya sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten. Ya. Jadi saya melihat bahwa konteks pembangunan industrialisasi di Kabupaten Subang, saya berpikir harusnya pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten menyiapkan dulu regulasi yang kuat, payung hukum yang clear untuk pergerakan daripada mimpi kita terciptanya proses kabupaten yang sudah yakin akan menjadi tempat investasi dan berdirinya industrialisasi. Selama ini payung hukum ini masih abu-abu. Ya. Kenapa saya katakan masih abu-abu? Karena persoalannya kita masih menggunakan perda yang lama. Perda yang lama kemudian digodok menjadi perubahan RDTR atau RTRB yang sampai hari ini belum clear dan belum ditetapkan. Karena mungkin masih berbagai persoalan yang belum terselesaikan di internal DPRD dan pemerintah daerah. Yang menurut informasi perubahan ini sudah ada di tingkat Bapeda provinsi. Katanya ada beberapa poin yang harus dilalui dulu yang kemudian dipisahkan. Payung hukum inilah yang akhirnya membuat industrialisasi, investasi kadang terjegal. Karena apa? Yang saat ini digunakan oleh payung hukum yang ada, perda yang ada, zona industri itu hanya tertuang di wilayah tengah. Dan itu pun hanya beberapa kecamatan dan beberapa desa yang tertuang dalam perda itu. Sehingga ketika hari ini banyak investor masuk, terutama ke wilayah Pantura, pasti terhalang oleh peraturan daerah itu. Padahal pesatnya pembangunan di Pelabuhan Patimban pun harusnya pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten memayungi secara regulasi itu dulu. Sehingga teman-teman ketika ada para investor masuk ke tiap-tiap personal Karang Taruna untuk membangun industri di wilayah-wilayah yang dimimpikan oleh para investor, payung hukumnya sudah tertuang. Sehingga tidak banyak lagi investor masuk kemudian lari. Persoalan apakah itu zona industri kemudian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam perda yang lama, kemudian perda yang barunya belum. Kadang para investor itu masuk dalam posisi melihat perkembangan pembangunan di kawasan utara terutama, yaitu pembangunan Pelabuhan Patimban. Jadi kalau mau mengatakan bahwa pembangunan Patimban secara lokal, regulasi ini belum kuat. Karena perda tata ruangnya belum disahkan. Sehingga kalau mau saya katakan bahwa pembangunan Pelabuhan Patimban belum memiliki regulasi lokal yang valid. Nah ini yang mesti harus disikapi. Kawasan penyangga pelabuhan otomatis akan berkembang pesat. Begitupun kecamatan penyangga, kecamatan Patok Besi, Ciasem, Dranakan, Lebon Kulon, Sukasari, Pamanukan itu berdampak. Sehingga industri di situ akan masuk. Selama ini kawasan industri dipusatkan di dalam regulasi perda yang lama, wilayah Cikunde, kemudian Purwodadi, Kalijati, Pagaden, kemudian Cibogo, Cipunagara sebagian. Nah, sekarang mau tidak mau, kenapa pemerintah pusat menetapkan Patimban sebagai pusat strategis pembangunan nasional dalam hal ini adalah pembangunan pelabuhan internasional Patimban, maka otomatis harusnya pemerintah daerah segera memayungi secara regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan SDM Karang Taruna di tiap tingkatan. Pak Bupati meminta kepala desa untuk menyiapkan SDM itu. Nah, kami pikir Disnakerpan bekerja sama dengan dinas yang lain termasuk BLK ini harus segera menyiapkan regulasi, menyiapkan pola-pola bahwa Pelabuhan Patimban ini akan segera dibuka operasionalnya, kemudian daerah penyangga otomatis akan menjadi sebuah target investasi. Ini harus segera disikapi. Maka saya meminta kepada Pak Bupati agar menugaskan leading sektor terkait untuk segera menjemput bola ke Bapeda Provinsi. Apa persoalan sehingga perda tata ruang ini belum juga dikelirkan, sehingga banyak investor yang lari lagi, banyak investor yang pergi lagi karena tidak masuk di zona industri. Padahal kawasannya sudah pengen di dekat Patimban. Seperti itu. Artinya bukan karena proses perizinannya yang berbelit-belit atau proses perizinannya yang lama. Ya. Jadi gini, Bung Eko, pola perizinan itu pertama akan bisa dijalankan setelah lolos di tim TKPRD. Tim koordinasi penataan ruang daerah yang diketuai oleh Sekda, ini kunci
kunci masuknya investasi. Iya. Ketika TKPRD lolos, baru perizinan jalan. Sehingga tidak ada cerita bahwa perizinan ini lambat, bahwa cerita perizinan ini berbelit-belit, tidak ada. Asal kuncinya lolos di TKPRD. Nah, kadang tim TKPRD dan tim teknis terbentur karena regulasi yang belum memayungi. Contoh, di kawasan Pantura hari ini ingin semua orang berinvestasi dari luar, membangun pabrik itu terganjal kan, itu bukan wilayah zona industri. Iya. Selalu mengatakan ini zona pertanian, lahan teknis, lahan basah. Bayangkan, sementara Patimban berdiri di situ. Iya, iya. Jadi zaman pasti berubah, tapi ketika pemerintah tidak memayungi secara regulasi, maka semua akan berbenturan dengan aturan. Akhirnya terjadilah yang namanya kasus nyerempet dan membentur aturan, betul nggak? Oke. Sementara zaman tidak bisa ditolak. Nah itu maksud saya. Artinya bahwa keinginan nanti akan ada pabrik pengolahan ikan atau apa namanya industri agro Bahari. wisata, ya agro Bahasa. bahari akan terbentur juga dengan regulasi ya kan? Betul. Nah inilah yang harusnya peran pemerintah hadir. Dalam hal ini DPR dan pemerintah harus digodok secara matang. Mana kawasan yang akan dijadikan zona wisatanya di Pantura sehingga tidak menjadi serangan daripada industri, betul nggak? Ya. Mana kawasan yang tetap harus dilindungi untuk tempat pelelangan ikan? Ya. Mana kawasan yang harus tetap dilindungi untuk mangrove dan perempangan? Mana kawasan pertanian yang akan dibabat untuk menjadi industri? Ya. Mana kawasan pertanian yang harus tetap dipertahankan? Nah, ibarat hidup, maka pedoman hidupnya, kitab hidupnya harus ada Al-Quran. Nah, Perda RT RW itulah adalah kitab sucinya dalam kerangka pembangunan di Kabupaten Subang. Ini mohon maaf Pak Bupati dan DPRD, kenapa saya bicara demikian? Karena real action di lapangan saya bicara tentang kondisi real yang terjadi di lapangan. Oke. Itu. Wargi Jabar Publisher TV, kita masih akan ngobrol dengan Kang Heri Susanto, Ketua Karang Taruna Kabupaten Subang. Tapi sebelum kita melanjutkan ngobrol bareng dengan Kang Heri Susanto, bagi Wargi Jabar Publisher TV silakan untuk like, komen, dan subscribe JPTV channel. Oke, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Subang, gotong royong. Subang, Jawara. Wargi JPTV Official, saya Kang Jimat Bupati Subang. Jangan lupa untuk likes, komen, dan subscribe channel JPTV Official untuk informasi Subang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.